Berikut ini adalah kronologi singkat tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 untuk mengurai benang kusut di kasus pembunuhan Vina saat proses rekonstruksi digelar 26 Oktober 2016. Saat rekonstruksi, 7 pelaku menolak ikut rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Dan inilah visual 7 pelaku pembunuhan Vina dan Eke. Salah satu pelaku, yakni Saka Tatal, tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Para pelaku dibawa ke beberapa tempat yang menjadi TKP. Salah satunya adalah sebuah warung yang jadi titik kumpul para pelaku sebelum melakukan penyerangan. Namun di tengah rekonstruksi ini, 7 pelaku menolak ikuti rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Polisi pun terpaksa mengganti peran para tersangka dan melanjutkan rekonstruksi. Betulkah bahwa memang sempat ada pertanyaan mengapa tidak ada CCTV yang dihadirkan di dalam persidangan? Karena kalau pernyataan dari kuasa hukum Pak Jogi Nainggolan menyebutkan sempat mempertanyakan, tapi jawabannya katanya tidak dihadirkan karena CCTV-nya kualitasnya gelap. Ya Mbak, sebetulnya saya masih pegang catatannya pada sidang tanggal 17 Februari 2017 itu sidang itu dimulai sebetulnya pukul 9 tapi waktunya agak mulur. Nah itu saksi yang dihadirkan kebetulan itu 3 orang diantaranya adalah saksi yang melakukan penangkapan. Di situ juga kami selaku kuasa hukum di dalam persidangan di tanggal 17 Februari 2017 sempat menanyakan masalah CCTV karena terkonfirmasi di dalam persidangan di situ ada sekitar 5 atau 7 CCTV sejak Jalan Perjuangan sampai ke flyover Talun. Saya mohon maaf tidak menyebutkan karena ini ada beberapa branding toko atau perumahan mewah. Jadi di situ terkonfirmasi saat itu kami menanyakan mengapa rekaman CCTV tidak dihadirkan. Salah satu saksi yang merupakan anggota kepolisian menyatakan tidak bisa dilihat karena gelap. Kemudian saksi lainnya menyatakan tidak bisa dibuka karena anggota Polres Cirebon tidak memiliki orang ahli yang bisa membuka rekaman CCTV. Jadi itu terkonfirmasi di sidang tanggal 17 Februari 2017. Oke, terkonfirmasi ada 7 Bu, tepatnya ada 7 CCTV. Ya, tapi yang di data saya waktu itu ada 5 yang dengan nama-nama yang sangat jelas nama toko atau nama ininya. Kemudian tapi di situ memang terdapat sekitar 7 CCTV. Bayangkan sehebat itu kepolisian nggak bisa membuka video CCTV, itu kan konyol ya. Katanya video CCTV-nya gelap atau mati, mana yang mati, speknya apa, di posisi mana, tidak disebutkan. Mereka punya mekanisme untuk mengembalikan ke password default, selesai. Kalau gelap, ada teknik untuk membuat cerah. Sebenarnya itu alasan-alasan saja bagi saya sih. Bahkan mereka punya password namanya. Password itu bisa membuka password dengan cara backdoor. Itu mereka punya. Bahkan sekarang katanya mereka memiliki Pegasus. Walaupun HP kita mati pun bisa dihidupkan. Semua histori semua kita bisa dibaca dan lainnya. Geolocation kita bergerak kemana juga bisa dibaca. Itu mereka mengakui mereka punya zero click spyware. Bayangkan. Itu mahal sekali. Masa buka video CCTV nggak bisa? Mereka mengakui memiliki zero click spyware. Salah satunya zero click spyware tanpa intervensi user itu ya Pegasus milik Israel itu yang paling canggih dan kontroversial di dunia itu. Ya bisa membahayakan privasi kita dengan kemampuan Pegasus seperti itu. Bayangkan Bang, HP mati bisa dihidupin. Menunjukkan kita mau mengungkapkan kebenaran ini atau tidak. Apalagi dalam kasus ini yang sangat spesifik, kasus ini yang sangat kasuistik. Semestinya suara-suara kebenaran ini muncul. Semestinya lagi kalau kita mau jujur-jujuran, Mahkamah Agung seharusnya dia lebih peka dan sensitif dong. Kenapa ini masyarakat berteriak? Dia naik dong. Jadi sewaktu katakanlah ada satu kelompok yang menyatakan dia sudah melakukan sesuai dengan mekanisme, ada satu kelompok yang menyatakan tercederainya keadilannya, tercederainya satu hak-hak yang semestinya dia dapatkan. Sewaktu dua hal ini ketemu, seharusnya sebagai seorang pembelajar hukum atau penegak hukum tidak lagi dalam satu kacamata normatif, tapi dia harus naik satu tingkat.
yang namanya adalah azas. Jadi setelah di filsafat itu turunlah yang namanya azas. Azaslah yang menjadi jantung daripada cantelan-cantelan normatif hukum tadi gitu. Kalau kita kaitkan dengan kasus katakanlah Vina dalam hari ini orang-orang para terpidana itu, hari ini ada sesuatu yang disebut dengan kenapa di masyarakat menjadi bertanya-tanya, masyarakat resah dan segala macam, berarti kan ada sesuatu yang dikhawatirkan, ada sesuatu yang sedang dirindukan oleh masyarakat terhadap satu katakanlah peristiwa ini akhirnya bagaimana. Betul. Seharusnya Hakim Agung kemarin menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu ada azas, di mana hakim itu harus menggali nilai-nilai yang hidup, nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Berarti kan kemarin itu atau hari ini juga masyarakat kita sedang terusik rasa keadilannya. Artinya hakim harus jeli dong untuk melihat. Dia gunakan senjata pamungkasnya untuk meletakkan marwah peradilan ini. Oke deh, pernah keliru mungkin di tingkat awal, tingkat banding, tapi ini kok serius amat. Bagaimana kalau pendapat Pak Azmi itu kita coba hadap-hadapkan dengan juga prinsip yang harus dipegang oleh hakim, termasuk Hakim Agung adalah soal independensi dan juga imparsialitas. Jangan sampai mungkin kita belum baca putusan PK yang disampaikan beberapa hari lalu. Jangan sampai mereka hanya ditekan oleh opini publik sedemikian rupa. Itu juga bisa jadi hal yang perlu kita pertimbangkan, Pak Azmi. Saya sangat setuju karena dia diletakkan dengan independensi ya, sebagai seorang yang katakanlah hakim agung, dia sudah terbiasa kan untuk menyusun argumentasi hukumnya, logika hukumnya, fakta hukumnya, karena dalam putusan itu kan jelas apa hal-hal yang terungkap dalam persidangan kan dari huruf 197 dari huruf A sampai huruf L itu kan ada syarat putusan. Di situ dia akan sudah mempertimbangkan pada poin D, poin F dan poin H dalam katakanlah syarat putusan itu menjadi penting jantungnya untuk meletakkan fakta-fakta apa yang menjadi dasarnya, apa menjadi pertimbangannya. Kenapa saya harus meletakkan ini salah atau tidak atau orang ini diletakkan untuk dijatuhkan pasal ini atau tidak. Itu kan hakim sudah menjadi autonya gitu loh. Ibarat koki itu jadi racikannya gitu loh. Ini kalau nggak ada bahan ini katakanlah pasti kurang rasa ini. Kurang. Kalau nggak ada kencur jangan ada pecel nih atau segala macam katakan. Begitu juga kalau kita dekatkan dengan peristiwa pidana, dia akan lihat ini ada tidak. Makanya saya bilang tadi muncul aja kalau dia mau tarik. Apakah ini sudah sesuai dengan prosedurnya? Kalau ada prosedur berarti saya akan lihat apakah pada waktu, karena dia akan mengkonstruksi dari awal, dia akan cari dari pondasi dari bawah penyelidikan dan penyidikan, karena pintu masuknya kan di situ. Karena begitu ini keliru, makanya ke sana ini akan rentan, goyang. Tapi kalau di awalnya itu kokoh di penyelidikan dan penyidikan, maka ya diharapkan akan juga kokoh, tidak akan goncang ini. Ini kan menjadi. Tapi kan goncang. kasus ini justru di penyidikan ada pertanyaan atau dugaan, ada rekayasa kasus bahasa orang awam, rekayasa kasus, Pak Azmi, masalahnya. Nah, disitulah sebenarnya dimasuk untuk hakim agung itu, makanya PK itu adalah hak originalnya, hak eksklusifnya orang. Kenapa? Ini nama baiknya melekat pada pemidanaan tersebut, makanya PK diberikan peninjauan kembali. Ini hak eksklusif dia, hak original dia. Bagaimana mempertahankan? Karena sudah uji kan pada pengadilan pertama, banding dan kasasi. Oke, ternyata ada satu fakta keadaan yang disyaratkan 263 itu. Kalau Anda menemukan syarat 263, ada bukti baru, kekeliruan, penerapan yang salah dan segala macam, ada pertentangan dengan 3 alasan tersebut, dia muncul kan. Nah, sekarang seharusnya hakim menyisir itu lebih detail. Nah, kenapa ini? Kenapa sih Pak Rudiana katakanlah pada awal itu nih bisa dengan sekian jam? Betul nggak? Saya mencoba misalnya salah satu saja. Menangkap atau bahasa Parudiana, saya hanya mengamankan. Menangkap, katakanlah menangkap, atau dia bilang mau mengamankan karena dalam hukum sendiri juga tidak mengenal istilah itu mengamankan ya? Karena dia tidak tertangkap tangan pada waktu itu kecuali tertangkap tangan seketika sudah. Ini kan ada rentang sekian hari tuh. Berarti seharusnya kan dia lakukan prosedur, ya kan? Terlepas mungkin beliau kebawa emosi yang bisa kita bisa maklumi secara kemanusiaan, mungkin karena kehilangan putra beliau. Tapi ya disinilah kan digunakan profesionalitasnya kan, apalagi setingkat Polres, tentu kinerjanya bisa lebih baik gitu loh. Ini bagaimana dengan menangkap orang itu? Saya selalu fakta yang terlihat pada BAP yang saya baca pada waktu itu adalah laporan. Azmi sampai membanding-bandingkan beberapa membandingkan itu
Pak Rudiana tuh sempat setelah menangkap itu dari jam 4 sore itu, sebelum dia buka LP jam 18.30 di kantor kepolisian tersebut, ada space waktu 2 jam kalau saya tidak salah. Orang sudah diperiksa semua itu. Sudah ada videonya dalam waktu yang itu juga 2 jam itu. Katanya kalau dari kita baca dari Videonya BAP, kami tayangkan ya. BAP kita saksikan dengan persidangan. Karena Pak Rudiana itu menerangkan lagi keterangan apa yang dia sampaikan pada dalam laporan BAP di penyidikan dan berita acara dalam persidangan. 2016 lalu maksudnya ya. Itu yang kita sandingkan. Yang menarik waktu itu adalah Pak Rudiana itu sempat datang ke rumah ketiga DPO tersebut. Karena ingat ya, 3 DPO ini adalah aktor utama yang paling penting. Karena ini adalah ikutan. Mereka yang punya motivasi yang lebih tinggi. Mereka yang punya peran yang lebih, menurut saya dalam tanda petik, sadis. Gitu loh. Kalau di konstruksi hukum yang digambarkan dulu ya. Tapi kan tiba-tiba yang 3 ini yang sadis tadi, yang punya motivasi tadi ini hilang. Ya kan, kita lihat. Terus Pak Rudiana yang paling penting dia bilang datang nih sama temannya pada waktu itu, sama timnya pada waktu itu ke desa yang katanya arah ke Brebes. Saya lupa namanya tapi arah ke sana. Yang kalau ditempuh sekarang itu memakan waktu dari Polres ke desa tersebut 45 menit, pulang lagi itu 45 menit. Bagaimana logikanya itu bisa dapat tercapai? Orang udah diperiksa 8 orang dalam waktu itu, terus dia buka LP dan segala macam. Hal yang menarik lagi adalah, oke deh, mungkin ada kecepatan kendaraan yang bisa mengangkut pada waktu itu. Pak Rudiana katanya sudah ke rumah ketiga DPO tersebut. Berarti ada entitas orang yang dicari. Ada Jelas. nama, ada orang tuanya, ada Pak RT-nya, karena dia di wilayah yang berbeda. Katakan dia kota Cirebon, dia harus masuk. Dia masuk misalnya harus bawa polisi yang bertugas di situ, oke deh, sesama anggota. Minimal ada pamong desa. Kayak itu dilakukan. Ini kan juga tidak muncul. Ingat lagi ya, itu dilakukan disebut dilakukan di tengah waktu 2 jaman itu ya. Oke. Saya bilang itu 2 jaman itu, gitu loh. Bagaimana dia bisa datang wirawiri seperti itu, betul nggak? Terus itu udah ada rumah orang yang menurut bagi saya, oke deh, ini kita sampingkan dulu kecepatan bagaimana dalam 2 jam tadi meriksa 8 orang. Kita mau bikin LP yang biasa aja, itu memerlukan waktu kok, Mbak. LP yang biasa aja, kehilangan KTP aja deh. Bayangin. Ini 8 orang loh. Gimana? Hilangnya di mana? Ya kan? Ya, memerlukan ada beberapa waktu. pertanyaan yang harus dijawab. Iya, saya kira nggak. Aduh, 8 tuh bisa dibayangkan lah berapa. Sekarang saya confirm pada waktu itu adalah kepada keterangan surat penetapan DPO atas ketiga orang tersebut. Uniknya dalam surat penetapan DPO tersebut, kenapa tidak detail? Kalau saya sudah datang ke kampung, katakanlah orang pelaku tadi, saya clear dong. Saya RT berapa, RW berapa, bin nomor berapa, berapa. segala macam. Saya akan tanya ini sekolahnya di mana, segala macam. Saya akan munculkan, saya tahu sekolahnya, segala macam. Saya akan tahu ada fotonya dan segala macam. Itu terkonfirmasi. Tidak ada foto, ciri-ciri yang sangat umum saja. Tidak ada binnya, tidak ada alamatnya. Berarti apa? Datang kemana sebenarnya? Berarti apa? Dari konstruksi awalnya di sini, ada yang sudah tidak tepat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan itu bikin terang. Bagaimana bisa bikin terang kalau di awalnya ini udah dibikin gelap? Jadi antara kita lihat di dakwaan, antara kita lihat di penyidikan, itu selalu ada yang jomplang. Analisa forensik digital siapa yang berwenang? Kepolisian, Polda Jabar dalam hal ini, atau orang yang ditunjuk? Untuk melakukan ekstraksi data itu apakah hanya kepolisian? Kepolisian dan yang ditunjuk dong. Lantas bagaimana bisa dipastikan bahwa yang ternyata melakukan, tadi Abang sebut istilah rekayasa atau penghilangan data itu adalah pihak kepolisian? Karena kan ada pengawas harusnya. Walaupun yang melakukan adalah orang yang ditunjuk kepolisian, di sana ada bagian pengawas penyidikan kan dengan secara struktural. Harusnya itu orang yang ditunjuk kita harus diawasi dong, tidak. Misalnya yang melakukan adalah orang yang ditunjuk, maka dia pun harus diawasi, hasilnya harus diawasi. Jaksa pun harusnya melihat apa ini enggak tanggal 27 Agustus tiba-tiba mendadak tidak ada. Di tanggal 28, 29 sampai 1 September itu aktif semester itu. Sebenarnya ada informasi yang telah saya sampaikan ya, bahwa di sebelumnya pada Jumat itu kan saya sampaikan saya membaca metadata hasil ekstraksi dari HP si Vina ya, almarhum Vina gitu ya.
Nah, terus ternyata ada juga berkas-berkas lainnya ya, yang bersamaan dengan berkas tersebut itu ternyata SIM card dari almarhum Vina juga itu di celebrate ya, dianalisa secara digital forensik gitu loh. Itu tidak disajikan juga. Nah, itu SIM card dari almarhum Vina itu ya, bukan HP ya. Yang SIM card ini sudah 5 kali di celebrate dan semuanya itu tanggal 27 Agustus 2016 di tabel SMS messages-nya itu sengaja dihilangkan. Aktif sekali 28, 29 sampai September, 27 itu dihilangkan semua. Inilah gaya digital forensik dari saudara-saudara kita di kepolisian, apa maksudnya ya kan? 27 Agustus itu hilang gitu. Jadi dari berkas itu saya baca SMS almarhum Vina itu tiba-tiba tidak ada pada tanggal 27 Agustus dan itu 5 kali dilakukan analisa forensik menggunakan alat atau software bernama Celebrite UFET itu. Makanya saya bilang ini rekayasa karena 27 Agustus itu sengaja tidak. 27 Agustus 2016 SIM card dari almarhum Vina itu 5 kali dilakukan analisa secara forensik menggunakan Celebrite UFET dan kelima-limanya tanggal 27 Agustus 2016 tidak ada. Nah, inilah kejanggalan yang saya namakan rekayasa itu ya. Terus selanjutnya kalau kita membahas tentang hasil ekstraksi dari tablet Widi ya. Iya, di sini ada beberapa juga selain SIM cardnya Vina juga 27 Agustus hilang memang. Ada beberapa pihak di sini yang nomornya juga berbeda dari almarhum Vina juga di sini tanggal 27 Agustus itu hilang. Jadi semua yang ditampilkan di sini hasil forensik digital menggunakan Celebrite UFET itu ya, beberapa SIM card di sini termasuk punya Vina itu tanggal 27 hilang. Semua hilang. SMS messages-nya kan di sana ada metadatanya, di situ ada daftar tabel pesannya. Nah, itu hilang untuk sejumlah pihak di situ. Jadi saya juga bingung. Ya ini harusnya tidak begini ya. Harusnya apapun fakta itu harusnya disajikan di persidangan. Ini tanggal 27 semua hilang. Adakah kemungkinan hilangnya data pada tanggal 27 itu akibat error? Tapi kalau bersamaan di semua SIM card kok kebetulan sekali, Bang. Baik, berarti bukan error akibat teknologi handphone itu ya, tetapi error yang barangkali diciptakan oleh manusia gitu. Saya tidak pernah percaya kebetulan yang sempurna. Pasti harus ada pattern yang tidak bisa ditebak. Ini kan patternnya bisa ditebak ini. Tanggal 27 Agustus semua dihilangkan. Gitu. Nah, yang tanggal 27 Agustus untuk SIM card-nya Vina itu tidak ada di 27 Agustus hasil forensik digital, tetapi di HP-nya ada 27 Agustus 2016. Jadi berbeda data itu antara yang ada di SIM card dengan yang ada di HP. Padahal SMS ya, maupun aplikasi pesan yang lain itu kan disimpan di 2 tempat. Pertama di SIM card, yang kedua disimpan di internal memori. Nah, kalau ini tidak sesuai kan berarti sudah ada rekayasa, Bang Reza. Nah, kalau dari HP-nya Vina itu mengirim pesan ya 27 Agustus 2016 pukul 15.14.10 mengirim. Jadi sudah status send berarti sudah masuk ke jaringan komunikasi, itu artinya. Jadi begitu sudah status send ya, maka data itu sudah masuk ke jaringan komunikasi. Itu dari HP-nya Vina itu. Gitu. Terus berikutnya dia menerima pesan. Kalau tadi mengirim, dia sekarang menerima pesan. Statusnya read ya, pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 15.17.24. Itu sama-sama 27 Agustus ya, ada 2 pesan
yang yang ada pada HP-nya Vina. Nah, sementara itu dari HP-nya Vina. Harusnya kan data itu ada di SIM card-nya. Hasil forensik digital di SIM card-nya si almarhum Vina ini gitu. Tetapi itu tidak ada gitu loh. Jadi tidak terjadi ketidakkonsistenan antara data yang ada di SIM card dengan data yang ada di internal memory. Yang hari Jumat lalu kan saya membedah cuma dari HP ya. HP-nya Galaxy G313 Hz kalau nggak salah gitu. Nah, ini tidak sesuai. Yang di HP ada data SMS 27 Agustus 2016, sementara di di SIM card tidak ada. Padahal SMS itu disimpan di 2 tempat secara otomatis. Tapi tadi itu Bang, pattern-nya terlalu gampang ditebak. Bukan hanya di SIM card-nya Vina yang 27 Agustus yang hilang. Yang lain juga 27 Agustus 2016 juga hilang pesan SMS itu gitu loh. Jadi saya pikir ini adalah tindakan kesengajaan. Harusnya tidak bolehlah seperti ini, Bang. Ini alat sama loh, Bang. Karena setelah kita ekstraksi kan HP-nya Widi itu bersesuaian dengan apa yang ada tertera pada berkas. Saya lihat juga kepolisian itu levelnya ada juga yang cuma operator ya. Mohon maaf karena dia sarjana hukum, magister hukum, terus training 3 bulan, 6 bulan, dia langsung diangkat menjadi ahli digital forensik. Padahal kan dia tidak memahami seutuhnya, komprehensif ilmu itu. Sementara secara misterius, data yang sama yang semestinya juga ada di SIM card hilang. Iya, kan ini 2 udah bersesuaian, Bang. Iya. 2 di HP-nya Vina bersesuaian dengan di HP-nya Widi. Kenapa di SIM card-nya Vina ini tidak ada kan itu.